Yang paling utama adalah bagaimana dengan warna seorang desainer itu bisa mempengaruhi emosi atau mempengaruhi persepsi seseorang. Sebenarnya lighting eksterior sama interior itu beda nggak sih? Beda. Jadi yang Bapak pelajari itu dua-duanya atau khusus interior? Kalau ditanya balance di mana sih agak susah juga jawabnya ya, balance di mana itu ya. Tapi sebagai desainer sebenarnya kita tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan desain yang bagus, menarik, tapi juga kita harus punya empati ke klien kita. Sebenarnya itu yang bisa membuat kita menempatkan diri mana sih keinginan klien yang kita penuhi, mana yang mesti kita arahkan supaya bisa juga mewadahi kepentingan kita. Nah, itu penting sih. Makanya sebenarnya seorang desainer itu tidak hanya perlu hard skill-nya, bisa gambar, bisa membuat apapun, tapi juga soft skill-nya, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menempatkan diri dengan klien, bagaimana dia bekerja sama, itu penting. Makanya di UPH itu ada yang tadi saya bilang, ada desain dengan pendekatan participatory. Nah, itu kalau participatory itu fokusnya bagaimana seorang desainer dan klien itu bisa sama-sama mewujudkan satu desain yang dalam tanda kutip memuaskan mereka berdua. Makanya kita sebut participatory design. Iya. Jadi karena kita tidak menempatkan si klien sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, tapi kita berkolaborasi dengan klien untuk membuat desain. I see. Itu. Oh, menarik ya sebenarnya Pak ya. Kalau kita bisa melihat satu ekosistem jadinya kan. Ibaratnya nggak bisa satu hal sepenggal. Iya, nggak bisa satu hal tanpa dan meninggalkan yang lain gitu. Iya, harus betul. Sama-sama berjalan. Nah, mungkin balik lagi ke soal material dan lighting, Pak. Ya, boleh. Bapak, saya tahu ada master's degree khusus di lighting. Sebenarnya waktu itu saya apply-nya memang buat lighting. Nah, cuman kebetulan pada saat daftar, yang daftar di situ cuma saya sendiri. Dah loh. Yang lainnya nggak ada yang daftar di situ. Akhirnya setelah diskusi dengan panitia penerimaan, saya diarahkan untuk ngambil fisika bangunan, yang dengan nanti peminatannya lighting. Oke, kenapa lighting? Apa yang menjadi daya tarik? Gimana ya? Tapi ini industri baru ya lightingnya? Atau udah ada dari lama tapi tidak dituangkan dalam satu sistem atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sampai sekarang kita masih struggle sih, industri sebagai konsultan lighting masih struggle. Yang tadi saya bilang, lighting itu selalu ditempatkan sebagai sesuatu yang dibuat setelah desain interior. Padahal desain interior juga setelah arsitektur dan sipil kan. Yes. Jadi kesannya itu jadi kayak buangan sisa-sisa gitu lah. Nah, memang kenapa saya tertarik? Pertama adalah tadi di sini itu masih masih punya potensi untuk berkembang lebih bagus. Itu satu, dan pasarnya masih luas sebenarnya kalau lighting. Itu satu. Kedua, karena waktu itu saya pernah waktu saya kuliah juga saya ternyata waktu mendapatkan pelajaran lighting itu saya termasuk yang paling excited untuk mencoba-coba. Eksperimentasi, dan ya waktu itu sih eksperimentasinya terbatas dengan market kan. Kalau sekarang kan bisa dengan simulasi dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya mulai kepikiran kenapa saya nggak perdalam lagi lighting, pengetahuan lighting saya. Akhirnya makanya saya S2-nya ngambil ke situ. Oh, mantap. Sebenarnya lighting eksterior sama interior itu beda nggak sih? Beda. Jadi yang Bapak pelajari itu dua-duanya atau khusus interior? Kalau di pembelajarannya saya dua-duanya, tapi kalau sambilan sekarang saya ini atau yang saya jalani sekarang ini lebih ke interior. Lebih ke interior ya, bukan yang fasade berarti kan? Bukan. Oke. Interior lighting saya. Tadi Pak Bambang bilang harus sinkronisasi nih desain interior barengan sama lighting. Iya. Jangan tambelan ibaratnya gitu kan, harus bersama-sama. Nah, ada contoh case tadi nggak yang misalnya
kita nggak sebut merek atau apa, mungkin di industri seperti apa, dan hasilnya yang tidak bagus seperti apa tuh, supaya mungkin teman-teman bisa menghindari hal-hal ini terjadi di desain retail atau komersial kalian masing-masing. Nah ini yang tadi mungkin contohnya tadi juga sempat saya sebut ya, apa namanya, si desainer misalnya pengen mengatakan saya pengen ambience ruangan seperti ini, saya pengennya relax, santai dan lain sebagainya. Nah kalau di lighting ya, ambience itu dicapai dengan mengombinasikan beberapa jenis pencahayaan. Oke. Nah tapi yang paling utama adalah tidak boleh ada sumber cahaya yang terlihat langsung. Nggak boleh terlihat langsung. Iya, jadi kalau misalnya kayak ruangan ini kan kelihatan titiknya nih. Iya. Titik lampu tamu. Nah, kalau di lighting itu memang idealnya kita nggak pernah lihat titiknya, kita nggak tahu titiknya. Oh, harusnya begitu. Iya, idealnya seperti Idealnya itu. seperti itu. Kita hanya melihat pendaraannya saja istilahnya. Oh. Kita hanya melihat cahayanya, tapi titik cahayanya itu nggak kelihatan. Jadi kelihatan clean, rapi gitu. Berarti goals-nya harus ke arah situ. Pengennya gitu kan. Oh. Kalau dari sisi lighting. Iya. Tapi kadang-kadang kalau di interior kan nggak gitu kan. Ya kan? Iya. Saya pengen ambience bagian tapi nggak menyiapkan tempat untuk misalnya indirect lighting yang cukup. Nggak menyiapkan tempat buat si lightingnya disembunyikan atau cover dengan memadai misalnya. Walaupun sekarang sudah mulai ya interior designer mungkin karena juga seiring dengan waktu mereka semua sadar, oh gua harus mikirin ini nih, nggak bisa sembarangan. Akhirnya udah mulai terintegrasi. Nah, dan itu juga mungkin karena mereka sudah melihat ya hasilnya ya. Kalau dengan pencahayaan seperti ini hasilnya seperti apa dan mulai terbiasa dengan itu, akhirnya mereka mulai mengakomodasi nih. Nah sekarang sih kerjasamanya sudah makin membaik sih kalau menurut saya ya. Bagus. Jadi asosiasi profesinya juga akan berkembang ya dengan seperti itu. Nah, berarti yang dihindari adalah spot-spot yang terlalu obvious ada lighting di situ. Terus mungkin apakah warna akan berpengaruh Pak ketika nggak sinkron antara desain interior dan lighting yang masuk belakangan? Ya, jadi bener sih kalau kita bicara pencahayaan atau lighting itu pasti satu paket dengan yang namanya material sama warna. Ya. Nah kalau kita misalnya saya sebagai desainer interior mendesain ya, kadang-kadang efek cahaya terhadap material yang saya pakai dengan warna yang saya pakai kadang-kadang kurang dipertimbangkan. Jadi misalnya saya pengen ruangan yang relax, yang warm, misalnya untuk living room. Makanya karena pengen warm biasanya desainer pengen pakai material yang dominan kayu atau warna-warna yang hangat, coklat, warna-warna earth tone biasanya kan. Nah terus ketika bicara lighting dia bikin gambar RCP gitu ya, terus ditulis aja lampu downlight, cool light. Nah, ketika tukang masang lampunya nyala, bubar tuh ruangan yang tadinya mau warm, mau segala macam, lampunya putih. Itu langsung tabrakan. Langsung tabrakan semua. Nah, kalau nggak aware dengan hal-hal lighting kayak gitu, itu kan jadi desainnya kurang optimal kan. Tapi kalau dia lebih aware lighting atau dia sudah dari awal bekerja sama dengan lighting, dia bisa konsultasi kan. Saya pengen ambience seperti ini. Lightingnya seperti apa sih yang cocok? Itu kan bisa dikasih advice. Nah, challenge saya gini Pak. Ini kan dunia makin berkembang ya. Maksudnya dulu mana pikiran sih kita soal hal-hal seperti itu. Jadi expose aja, biarin aja lighting kayak gini kan, tabrak-tabrakan bodo amat gitu. Nah sekarang lightingnya mesti bagus, ada material ini HPL aja ribuan. Iya betul. Kaca juga ratusan jenisnya. Nah ini beban seorang desainer tuh gimana? Apakah Bapak melihat visi ke depannya nanti lighting ini akan ada konsultan sendiri yang dimana para desainer bisa berkonsultasi dengan perusahaan tersebut, atau seorang desainer harus dituntut ngerti semuanya tuh dari semua material? Gimana nih Pak? Kalau visi kedepannya proyeksinya seperti apa? Ya idealnya sih kalau pengen seperti itu bisa aja seorang desainer menguasai semuanya. Tapi kan sebenarnya kalau kita pengen sesuatu yang hasilnya bagus, ya kita mesti jujur bahwa tidak bisa one man show. Iya. Jadi walaupun seorang desainer ngerti lighting misalnya, tapi pada saat mengerjakan proyek, walaupun dia ngerti lighting, tapi kalau dia pengen proyeknya itu lebih terlihat berhasil, lihat bagus,
ya mau nggak mau dia harus berkolaborasi dengan yang memang spesialisasinya di lighting. Karena yang namanya spesialisasi itu pasti punya sesuatu yang lebih yang bisa diberikan ke kita. Ya, karena kalau desainer kan ngomongannya lebih general, lebih luas soal desain yang ada di dalam interior. Tapi kalau lighting kan memang benar-benar fokus di lightingnya, bagaimana supaya lightingnya bisa membantu si interior lebih terlihat bagus, lebih terlihat mewah, lebih terlihat berkelas. Nah kalau bisa berkolaborasi dengan spesialisasi seperti itu lebih bagus sih daripada dia one man show tadi saya bilang. Karena mungkin 1-2 proyek bisa oke, lama-lama pasti kecapean sendiri. Iya, kayaknya Dan berat begitu kecapean, itu hasilnya pasti nggak optimal. Apa nanti jangan-jangan ada konsultan lighting, konsultan kaca, konsultan ini jadi kayak gitu nggak? Ya, satu hari. Kalau sekarang sih konsultan lighting sendiri udah ada ya. Jadi biasanya konsultan lighting itu beberapa gabung dengan yang namanya konsultan akustik. Karena lighting sama akustik itu sebenarnya dalam ranah desain itu ada di bawah fisika bangunan. I see. Jadi biasanya konsultan lighting itu juga memiliki divisi untuk akustik biasanya. Nah, balik lagi soal lighting. Berarti kan yang paling efek itu dia akan mempengaruhi warna dari satu ini ya. Ya. Nah, saya mau nanya tentang warna, Pak. Ya, boleh. Ketika saya kan bukan dari backgroundnya orang interior, Pak. Warna itu seberapa, maksudnya dalam mendesain seberapa penting atau apa? Maksudnya apakah seorang desainer harus jago padu padan warna? Seberapa peran warna itu di dalam satu ruangan? Seberapa penting? Apa ya gitu ya maksudnya? Oke, jadi kalau di desain interior sebenarnya dari tahun pertama mahasiswa memang diajarkan bagaimana memahami warna. Oke. Ya, jadi itu basic. Basic. Oh. Teori warna itu basic buat mahasiswa tahun pertama. Oke. Apa yang dipelajari dari warna? Banyak sebenarnya, tapi yang paling utama adalah bagaimana dengan warna seorang desainer itu bisa mempengaruhi emosi atau mempengaruhi persepsi seseorang. Hah, gimana tuh? Saya no idea loh. Nah, jadi misalnya kalau kita baca riset kan misalnya atau kita lihat ya di di kondisi pasar sekarang restoran-restoran cepat saji itu cenderung menggunakan warna-warna yang bright, warna-warna yang warm, kuning tuh merah, warm. Ya. Oke. Nah itu secara penelitian dikatakan di teori warna bahwa warna-warna tersebut membuat seseorang jadi terpengaruh secara psikologis. Jadi dia pengen buru-buru. Oh, dia ngeliat. Jadi akhirnya flow dalam restoran itu cepat berganti. Itu untuk case-nya si cepat saji. Cepat saji, misalnya seperti itu. Itu udah ada penelitiannya sih. Terus misalnya kalau kita pengen ruangannya lebih santai ya, kemudian lebih rileks, kita nggak boleh pakai warna-warna yang bright tadi, nggak boleh pakai warna-warna yang terlalu panas. Oke. Jadi kita lebih cenderung warna-warna yang membuat kita ketika melihatnya kita merasa santai, tenang, misalnya. Contohnya warna hijau muda. Hijau muda. Warna-warna yang kayak kita lihat tanaman-tanaman. Oh. Warna-warna natural lah. Okay. Itu kan cenderung membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Makanya kalau di lobi-lobi atau di lounge-lounge hotel kan biasanya warna-warnanya netral kan. Warna-warna coklat, beige. Iya, warna hijaunya juga bukan hijau yang kuat banget ya. Kayak gini nih. Iya, warna hijau daun. Jadi warna-warna yang emang soft tone. Itu membuat secara psikologis orang lebih nyaman, lebih tenang. Jadi pembagiannya dua nih ya, bright sama warm gitu ya? Ya sederhananya seperti itu, tapi sebenarnya masih ada banyak macam-macam sih. Oh, oke. Kategorinya bisa banyak, karena kan warna sendiri kan, kalau warna kan kita kenal warna CMYK, warna-warna solid yang menggunakan pigmen, sama warna RGB. Nah RGB itu lebih ke cahaya yang dipakai di lighting. CMYK itu yang solid pigmen. Kalau benda-benda material itu kan pakai CMYK. Nah kalau lighting kan pakai RGB. Nah kadang-kadang bagaimana menyesuaikan warna yang dengan sistem berbeda ini juga sesuatu yang tricky sebenarnya. Oke, dari segi mananya tuh? Jadi
kalau dari teori lighting, sumber cahaya tertentu atau lampu atau cahaya tertentu itu punya namanya spektrum. Cahaya punya spektrum. Spektrum sendiri, spektrum atau panjang gelombangnya. Oke. Nah kalau dari warna dari kecil kan kita belajar Meiji Kuhibinyo nih, ada 7 warna gitu ya. Nah kalau di lighting nggak semua lampu bisa menonjolkan ke-7 warna itu. Oh. Karena ada lampu-lampu tertentu yang lebih dominan untuk menonjolkan warna biru sama merah. Atau nonjolnya cuma warna biru aja atau warna hijau aja. Nah itu berpengaruh ke bagaimana tampilan materialnya. Makanya tadi ketika saya bilang kalau ruang keluarganya pengen warm tapi pakai warna lampunya cool, ya spektrum dari lampu tadi itu berpengaruh ke material yang terlihat ke mata kita. Karena dia nggak bisa menonjolkan warna-warna yang hangat tadi. I see. Jadi pengaruhnya ke situ. Nabrak di situ akhirnya tujuan intensi desainnya warm hasilnya jadi bright. Takutnya kayak gitu. Iya, atau cool gitu. Simpelnya seperti itu ya. Oh. Itu penting banget ya jadinya si lighting itu ya. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau semakin lama dia berkecimpung di dunia itu pasti tahu sih lama-lama. Cuman kan kalau dari awal sudah belajar itu mengurangi waktu untuk trial and error. Iya. Jadi kita mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang lebih singkat. I see. Makanya kita dari basic kita ajarin soal teori warna, kemudian pelan-pelan meningkat pengaruhnya dengan lighting dan lain sebagainya. Berarti dalam suatu industri desain warna itu salah satu basic ya, Pak? Iya. Selain warna apa? Bentuk atau apa? Iya, warna, bentuk itu masuk basic dari pengetahuan desain. Tekstur yang dimaksud kayak tekstur gimana kasar, halus, itu kan juga pengaruh ke persepsi orang. Jadi misalnya orang lihat benda yang teksturnya kasar, warnanya gelap, nggak menarik kan? Iya. Beda. Atau misalnya bendanya terlihat kristal clear misalnya, terus terlihat halus, pasti tergoda untuk ngambil misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita coba ajarkan sih. Berarti tunggu. Berarti warna, bentuk, sama tekstur. Iya, sebenarnya lighting, warna, kalau material itu ke tekstur sama bentuk tadi. Oh, oke. Nah, kalau glossy dan matte itu masuk ke dalam tekstur, kelompok kategori pembelajaran tekstur. Tekstur dan lightingnya sih. Jadi memang tapi memang lebih banyak di material, di teksturnya sih. Oh, oke. Nah, karena kita anggap matte-nya itu kasar, glossy karena permukaannya halus. Simpelnya gitu. Nanti tinggal dicocokin aja kalau mau matte dengan warna ini, efeknya ini, glossy dengan warna ini. Itu tinggal bagaimana kita mengeksplorasi masing-masing seperti apa. Berarti penting dong Pak, dari segi misalnya seorang bisnismen berkecimpung di material bahan bangunan untuk menyediakan hal-hal seperti itu. Contohnya, kayak kita kaca nih, kita mesti punya kaca yang warnanya banyak. Supaya kita bisa ngikutin tema desain. Ya. Mesti punya tekstur yang bisa ngikutin baik itu glossy, doff, atau gelombang dan lain sebagainya. Betul. Jadi semakin banyak warna, semakin banyak tekstur, semakin banyak variasinya ya kemungkinan untuk dipilih seorang desainer itu makin besar. Oke. Oh, pantesan ya. Jadi saya juga baru kan kita berdiskusi di atas Pak ya. Iya. Jadi kenapa belakangan ini si kaca glass tone yang bisa di custom warna kenapa jadi naik gitu? Iya. Karena pilihannya banyak. Iya, itu menarik sih menurut saya. Nah, baik lagi, saya pengen penasaran nih hubungan kaca dan lighting, Pak. Kemarin aku sempat masuk ke dalam kelasnya material UPH juga tuh, Iya. ngundang. Cuman saya kurang paham gitu ya. Kita juga belum pernah mengadakan satu pertemuan bareng nih ya, maksudnya untuk mengukur kalau kaca ditembak lampu seperti ini hasilnya seperti apa, ya, pantulannya seperti apa, looks-nya gimana gitu ya. Tapi general idea-nya gimana Pak buat para desainer yang pengen mengintegrasikan material lighting dan kaca itu gimana? Ya, rule of thumb-nya mungkin ya. Kalau rule of thumb mungkin saya kurang bisa jelaskan karena apa ya? Kemungkinannya sangat luas. Terlalu banyak kemungkinan, tapi simpelnya begini aja deh. Mungkin kalau kita bicara kaca,
kan secara umum kaca itu karakteristiknya dia memantulkan cahaya atau membiaskan cahaya. Yes. Ya kan? Nah itu hubungannya dengan lighting ya, kalau kita menggunakan material kaca, ya kita mesti juga pertimbangkan konsep di sana seperti apa. Misalnya kalau kita misalnya ruangannya konsepnya industrialis misalnya atau industrial, ya kan industrial kalau kita bicara industrial, yang terpikirkan pasti sesuatu yang sifatnya keras, Ya. kasar, ya. Makanya kalau di industrial tuh biasanya permukaan bidangnya tuh nggak di finishing, banyak yang seperti itu. Tapi kalau relasinya dengan kaca misalnya, untuk bidang-bidang tertentu yang pengen sesuatu yang terlihat solid, ya, terlihat bertekstur, tapi tetap bisa memantulkan cahaya dengan baik, ya salah satu pilihannya kaca sih sebenarnya. Termasuk yang tadi, yang back painted tadi. Oke. Kurang nangkap saya. Bisa lebih spesifik. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kan desainer pengen bidang yang atau ruangan yang didesain itu bisa secara ambience itu menghadirkan sesuai konsepnya dia. Oke. Ya, yang tadi saya bilang misalnya industrial butuh yang ada permukaan teksturnya kasar. Oke. Nah, tapi kan kadang-kadang kita pengen visualnya kasar nih. Tapi kan kita perlu juga benda tersebut bisa memantulkan cahaya dengan baik, atau kita pengen bidang tersebut mudah dibersihkan. I see. Kalau beneran kasar kan susah kan. Oke. Ya dibersihkan susah, terus dari segi reflektansi cahaya juga kurang bagus sebenarnya. Kalau yang kasar. Dibanding yang halus. Nah makanya sebenarnya material kaca itu bisa memberikan salah buah alternatif untuk secara visual memiliki tekstur. Tapi sekaligus juga memiliki reflektansi yang bagus. Oh oke. Jadi teksturnya itu dapat secara visualnya, tapi reflektansinya dari tekstur materialnya. Iya. Dapat tuh dua-duanya benar-benar. Dua-duanya dapat. Iya. Nah itu mungkin salah satu kenapa tadi bilang back painted glass itu belakangan penjualannya meningkat. Mungkin karena itu ya. Ini mungkin. Tapi kalau dari segi desain ya kira-kira seperti itu. Itu teori behind. Iya. Oke. Semoga penjelasan saya bisa diterima ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kan. Podcast pendapat Pak. Ini pertanyaan yang jarang saya terima juga nih dari mahasiswa soal gitu. Iya, karena saya juga sering ditanya Pak sama mungkin bukan dari Bapak kan dari mahasiswa. Kalau saya kebanyakan dari pelaku industri, mungkin dari desainer gitu. Mereka mau mendesain, terus mereka nanya, aku mau pakai lampu seperti ini. Nah, aku bingung. Maksudnya karena kan kita belum ada sinkronisasi ya. Maksudnya secara teori lampu ini akan diserap berapa persen, dipantulkan berapa persen. Itu matahari udah ada mungkin dengan solar control dan sebagainya. Tapi kan kalau lampu artificial lighting kan kita belum ada studinya gitu. Nah, ini yang mungkin ya sekilas mungkin kita bisa develop ke depannya nih. Integrasi antara lampu dan kaca seperti itu. Menarik tuh. Iya, harusnya seru sih. Nanti kalau ada waktu kita boleh dengan senang hati. Mungkin terakhir lah buat audiens, buat pemirsa, mungkin banyak dari teman-teman nonton karena masih mahasiswa atau mau enroll atau bahkan udah praktisi. Tips dari seorang Pak Bambang buat teman-teman yang berkecimpung di industri interior ketika mau masuk ke industri real ya, bekerja sebagai profesional atau buka perusahaan sendiri, konsultan desain, apa nih kira-kira kiat-kiat atau suka dukanya gitu ya ketika dari seorang mahasiswa beranjak ke... Jadi mungkin peralihan yang perlu dipertimbangkan ketika seorang mahasiswa pengen jadi pelaku desain di dunia profesi ya. Betul. Sebenarnya ya kalau kita bicara apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus diperhatikan banyak ya. Karena desainer di Indonesia itu dituntut bisa ngapa-ngapain, bisa apapun sebenarnya di Indonesia itu. Tapi secara pengalaman saya bisa bilang bahwa kalau ingin masuk ke dunia desain ya, itu yang pertama harus dipersiapkan adalah mental dan komitmen.
Mental dan komitmen dulu. Iya. Bukan bakat dulu, bukan bakat. Bukan. Kan ini kan konteksnya kan mahasiswa sudah menjadi mahasiswa desain, ingin masuk ke dunia profesi desain. Iya. Nah kan, jadi kalau memang serius pengen masuk ke dunia desain, ya mental dan komitmennya itu harus benar-benar siap. Kenapa? Apa yang akan mereka hadapi? Makanya butuh mental dan komitmen yang kuat. Pertama adalah dunia yang keras. Itu pasti karena tidak pernah kejadian bahwa mereka bisa langsung sukses. Makanya saya bilang itu perlu mental yang kuat sama komitmen. Kalau mereka mentalnya nggak kuat, ketika masuk terus kena masalah, berhenti dong atau pindah jalur. Makanya perlu komitmen untuk melanjutkan. Dulu nih, karakter dulu nih ya. Iya, jadi lebih ke kalau dari saya lebih ke karakternya orangnya dulu. Sudah siap nggak untuk masuk ke dunia desain? Karena kalau dari segi skill, dari segi kemampuan kan mereka sebenarnya sudah dibekali kan. Tapi kalau dari segi mental dan komitmen tuh nggak ada kampus bisa ngajarin. Yes. Harus dari diri sendiri itu. Benar. Nah, itu mungkin perlu memupuk itu dari awal. Jadi keinginan diri sendiri untuk memiliki mental baja dan komitmen untuk itu penting sih menurut saya. Selain mental dan komitmen, kira-kira yang beda banget antara kampus dan real jadi desainer tuh apa? Nah, ini mungkin berhubungan dengan tadi yang kita bicarakan ada dwelling segala macam. Kalau di kampus kan waktunya terbatas, S1 cuma 4 tahun. Ya kan? Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi pameran pendidikan tuh orang tua tanya masih bisa cepat lulus nggak? Bisa nggak kurang dari 4 tahun? Jadi ditawar. Jadi udah ada kurikulum 4 tahun tuh mereka kadang-kadang nawar. Bisa nggak lebih cepat? Iya. Dia udah kayak jual beli di pasar aja. Padahal kalau di luar negeri itu kalau yang pengen melanjutkan jenjang pendidikan ke master atau yang spesialisasi lain, ada minimal lama mereka studi S1 tuh dipertanyakan. Kalau kurang dari 4 atau 5 tahun itu mereka biasanya nggak diterima. Takut terlalu cepat malah ya? Apanya? Takutnya terlalu depres atau? Karena dianggap kalau kurang dari itu mereka nggak cukup dapat bekal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah apa tuh yang balik lagi ke pertanyaannya, yang berbeda banget apa ya? Yang berbeda ya selain karena memang perkembangan industri itu boleh dibilang lebih cepat dibanding kampus. Jadi karena kampus kan biasanya lebih lambat nih. Karena kan kita mempersiapkan sesuatu secara sistematik dalam bentuk kurikulum. Itu butuh waktu pasti. Itu butuh waktu. Iya. Sedangkan industri itu berkembang dengan cepat. Nah kadang-kadang yang diberikan di kampus, misalnya kita udah merasa ideal nih, kita kasih sekian. Tapi industri udah bergeser nih, udah 2-3 langkah di depan. Jadi mengejar itu. Nah untuk mengejar itu, kita sarankan bahwa mahasiswa juga harus proaktif untuk membekali dirinya sendiri. Entah ikut seminar, ikut training-training di luar kampus, atau misalnya kalau kampus menyediakan training juga dia ikut. Kemudian kalau ada acara-acara pertemuan dengan kampus lain, dengan industri juga harus aktif. Jadi nggak cuman kupu-kupu. Kuliah pulang, nggak bisa kayak gitu. Dia harus dengan sadar dia membekali dirinya dengan berbagai hal untuk mengejar gap tadi. Karena walaupun ya pengalaman saya dengan gap yang sedemikian besar, walaupun kita aktif pun belum pernah benar-benar ketemu. Tapi paling nggak kita bisa mendekati. Jadi waktu kita untuk mengejar ketertinggalan itu lebih sedikit dibanding yang cuman mengandalkan kuliah pulang itu. Iya, mungkin karena kan di mindsetnya adalah aku harus dapat degree dalam 4 tahun, 3,5 tahun kalau bisa. Terus padahal ketika universitas memfasilitasi seminar, training, itu tuh sebenarnya untuk ngejar gap yang betul. Iya, soalnya kalau di kampus itu kita tadi saya bilang kita punya kurikulum. Kalau kita pengen menyelesaikan sesuatu yang di luar kurikulum agak sulit. Makanya kita sediakan jalur lain untuk itu. Itu bentuk apa ya? Bentuk buat ngejarnya sebenarnya. Iya. Iya. Makanya kadang-kadang kita ajak mereka kunjungan ke pabrik, kita ngundang kayak Himalaya datang ke kampus, ngundang vendor-vendor ke kampus.
ikut serta ke pameran-pameran itu juga termasuk untuk mengejar gap tadi sebenarnya. Dan itu yang malah lebih kedepannya ketika dia lulus pasti itu yang menjadi harus di habitual kan ya. Iya, harus habit. Ngejar belajar iya, sambil betul. Karena selesai kuliah bukan berarti kita selesai belajar. Iya. Justru baru dimulai. Benar. Nah, gitu. Mungkin terakhir aja Pak. Penasaran aja sih. Ada nggak beberapa mahasiswa yang sudah lulus, terus main-main lagi ketemu Pak Bambang, ngobrol-ngobrol, terus wah Pak ternyata ada pengalaman seperti ini Pak, di kampus kayak gini, kenapa begini, di real life ada beberapa cerita mungkin bisa di-share Pak buat closing. Sering. Nah, ya sebenarnya kita memang mengencourage untuk alumni kita supaya ketika mereka selesai, ya mereka juga masih menjalin hubungan dengan kita. Ya jadi kita ingin supaya alumni itu bisa memperkaya keilmuan di kampus supaya kita bisa meningkatkan kualitas adik-adik kelasnya. Jadi kita perlu feedback nih dari mahasiswa yang sudah lulus, yang udah kita kasih waktu itu sebenarnya sampai mana sih di industri, kurangnya di mana. Nah itu feedback dari alumni itu yang membuat kita akhirnya memperbaiki kurikulum tahun demi tahun sebenarnya. Iya. Jadi kalau dibandingkan misalnya kurikulum kita pakai sekarang dengan waktu saya kuliah dulu jauh berbeda. Jadi ketika seorang ini lulus harus belajar, dan ini cerita-cerita yang menarik adalah ketika mereka bisa memberikan feedback ya Pak ya. Betul. Jadi kita sedang mengundang alumni untuk formal maupun informal kita undang untuk bicara di kelas atau sekedar ngobrol-ngobrol juga sering. Ya. Itu untuk mendapatkan masukan-masukan itu. I see. Oke. Itu juga salah satu bentuk gimana kita mengejar gap sebenarnya sih itu. Yes. Itu sangat bisa dipahami sih memang karena kan pasti takes time untuk bikin kurikulum kan ya. Betul. Gitu. Sangat dipahami. Karena kita mesti akui bahwa kita nggak akan bisa mengejar sampai benar-benar sama antara kemajuan di industri sama kurikulum yang kita jalani. Itu mau nggak mau pasti berbeda. I see. Nggak akan pernah bisa sama. Makanya kita biasanya kalau di pendidikan itu atau di akademis itu kita lebih concern ke basicnya. Ketika mereka punya basic yang kuat, untuk mengejar mereka lebih mudah. Dibanding yang kita ngasih semua yang dikasih, terus nggak ada yang nyangkut. Sama tadi makan nggak cuma sesuatu langsung satu ember. Iya, masuk nggak ada kan, dibuang semua kan. Iya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton, sangat berdaging nih hari ini topiknya. Jadi buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di www.himalayabari.com. Follow kita di Instagram @himalayabari dan di Spotify Himalaya Bari. Sampai jumpa di episode berikutnya.